warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Yang datangnya paling cepat tadi siapa? Intan. Ya, silahkan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sekedar mengingatkan karena pandemi belum berakhir, kalian harus tetap mengingat 5M. Apa saja itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, Menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Indonesia tanah airku, telah jatuh pada tanganmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. ya, terima kasih. Hari ini ada semua sudah? Ardi, Hadir, Dini, hadir, Aisyah, hadir, Intan, hadir, Lala, hadir, Lisna, hadir, Livia, hadir, Sajidir, hadir, Cynthia, hadir, Tessa. hadir. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang isi puisi, tentang pemanfaatan sumber daya alam dan keragaman kegiatan orang sekitar.
Lihat, Ibu akan menampilkan gambar. Apa yang bisa kalian tangkap ketika kalian melihat gambar ini? Tentang apakah gambar ini? Ya, ini apa? Perbedaan suku, apalagi? Kebudayaan. Terus? Pakaian? Adat, ya pakaian. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras bisa berkaitan dengan apa saja? Ada ras Jawa, Sunda, misalkan Batak, Padang. Nah, itu ras bisa apa itu mempunyai apa, bisa dilihat dari apa? Nih, misalkan ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang gendut, ada yang kecil. Itu apa? Berdasarkan fisik. Iya, pinter, berdasarkan fisik. Terus fisik atau apa? Ciri tubuh. Ya. Misalkan kalian tahu kalau misalkan orang-orang Papua itu misalkan kulitnya bagaimana, bentuk tubuhnya ya, terus rambutnya bagaimana, itu bisa terlihat dari ciri fisik atau ciri tubuh. Kita harus bersikap toleransi. Apa pengertian sikap toleransi itu? Coba siapa yang tahu? Yo. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Iya, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Bagus. Terus apa lagi? Keragaman kegiatan orang sekitar, misalnya itu tadi adanya sikap toleransi. Selain itu apa lagi? Harus saling menghormati. Terus saling tolong menolong. Nah, itu pasti ada manfaatnya. Manfaat berbagai karakteristik yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu manfaatnya? Coba. Ada yang tahu? Manfaat karakteristik individu. Keberagaman karakteristik individu, apa itu manfaatnya? Bisa mengenal satu sama lain. Itu adalah salah satu manfaatnya. Keragaman kegiatan orang sekitar itu pastinya bermacam-macam dan berbeda. Misalkan hal yang disukai, hal yang tidak disukai, bisa saja kegemaran atau cita-cita ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, hal apa yang kalian sukai? Yo, pastinya berbeda, tidak mungkin sama. Hal apa yang kalian sukai? Ada yang suka membaca, menulis puisi, atau melukis? Livia, apa yang kamu sukai? Membaca apa? Puisi, buku atau apa? Faisal? Main bola. Dini? Apa? Kalau cita-cita, ada nggak yang cita-citanya menjadi guru? Ada berapa di kelas ini yang mau menjadi guru? Ada 3 orang. Mau jadi guru SD, SMP atau SMA? Sama, cita-citanya sama, tetapi tentu mempunyai beragam alasan yang berbeda. Kalau Livia, kenapa ingin menjadi seorang guru? Alasannya apa? Seru kayaknya ya melihat Bu Fitri, suaranya selalu keras kalau mengajar. Kalau Cynthia, alasannya apa? Ingin mengajarkan anak-anak supaya apa anak-anaknya? Pintar.
sekitar Sajidin. Sajidin mau jadi guru kelas atau menjadi guru olahraga? Guru olahraga. Kok ingin jadi guru olahraga? Kenapa? Karena bisa melatih anak supaya bisa bermain dengan Tidak. Nah, sekarang untuk kegiatan kelompok, yang ini kelompok apa namanya? Ibu namanya dari suku-suku bangsa suku. Yang ini suku Sunda, yang ini Padang ya. Silahkan. Ini cuma nama kelompok ya. Nanti misalkan kelompok Sunda mengidentifikasi karakteristik yang ada di kelompok Padang. Kelompok Padang mengidentifikasi karakteristik individu yang ada di kelompok Sunda. Tulis di sini kelompok Padang. Kelompok Sunda. Tulis nama kelompoknya di atas. Silakan kalian mengidentifikasi karakteristik individu yang ada dari yang Sunda, mengidentifikasi karakteristik yang ada di kelompok Padang. Yang Padang mengidentifikasi di kelompok Sunda. Silakan. Dari kelompok Sunda, hal apa yang telah kalian identifikasi dari kelompok Padang? Ini misalkan ini orang Padang, ini orang Sunda. Apa? Satu saja. Apa? Bisa terlihat dari apanya? Logat bicaranya ya beda. Padang sama orang Sunda biasanya berbeda. Terus yang dari kelompok Padang, iya, orang Sunda suka lemah lembut. Oh tidak, ibu akan membagikan berapa pedenya ya. Silakan. Sudah? Nomor 1 dari di kelompok ini. Siapa yang akan menjawab pertanyaannya? Ya, silakan. Kalau dari kelompok ini, nomor 1-nya menjadi dokter. Nomor 2, yang disukai apa? Yang disukai kelompok ini. Selanjutnya nomor 3, siapa yang menjawab di kelompok ini? Ya, silakan. Kelompok ini. Nomor 4, keberagaman suku bangsa itu bermacam-macam. Tadi ada orang Jawa, Sunda, bisa orang Papua, orang Padang, orang Madura. Sama halnya dengan puisi yang telah ibu tampilkan. Lihat. Nah, ada puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Karitas. Nah, silakan siapa yang akan membaca
satu bait ya, tetapi langsung kalau misalkan listnya bait pertama langsung disambung oleh Hidya, sambung oleh Intan gitu ya. Kelompok ini dulu silakan. Silakan. Bait pertama listnya. Pelan-pelan suaranya. Ada? Tanah airku tanah yang beragam. Halaman 42. Silakan. Kami menyebut dirimu orang dewasa. Dia menyebut dirinya orang tua. Aku menyebut diriku orang muda. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kami bersyukur pada kami karena tanah raja. Dia berterima kasih pada telah mengasihi kita. Aku bangga sebagai ibu bapa. Kami bersyukur karena sebagai Nusantara. Tanah airku tanah pilihan tanah bawah. Tanah airku tanah pusaka. Tanah air jiwa saya hidup bersama sebagai kata aku manusia Indonesia. Mari kita lawan penyakit ini. Mari kita sayang hidup sejalan mata. Nusantara ini mari kita berbuat harapan bangsa ini. Dan kita bangsa Indonesia. Kelompok ini silakan bait pertama siapa? Kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua, aku menyebut diriku orang Madura, kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur telah mendekati kami para raja, dia berterima kasih telah menjalani kita. Aku bangga disebut sebagai penggawa, kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita merawat ibu pertiwi. Mari kita sayangi jasa Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita bangsa Indonesia. Iya. Nah, puisi dengan judul Tanah Airku Tanah yang Beragam ada berapa bait? Ada 4. Setiap baitnya itu terdiri dari berapa baris? 4. Nah, dari puisi tersebut apa maknanya? Siapa yang tahu? Ayo, makna puisi tersebut. Tidak boleh membeda-bedakan sama yang berbeda suku dan budaya. Ya, bisa tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku dan budaya. Jadi intinya sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sekarang tugasnya kalian tadi kan makna, ada makna. Nah, sekarang tulis isi puisi tersebut. Silakan. Isi puisi tersebut. Dari keseluruhan isinya apa? Menceritakan tentang apa? Tadi kan maknanya ya yang ibu tanya maknanya. Sekarang isinya dari keseluruhan dari paragraf 1 sampai paragraf 4 isinya tentang apa puisi tersebut? Silakan. Sudah? Isi puisi. Menuliskan isi puisi. Sudah? Silakan. Perwakilan dari kelompok Padang dulu. Apa isinya?
Intinya itu isi puisi tersebut menjelaskan tentang keragaman yang ada di Indonesia. Terus dari perwakilan dari kelompok apa ya? Kelompok Sunda, siapa? Gitu ya? Silakan. Berbeda suku, ada yang dari Toraja, Papua, dan Madura, tapi mereka tetap satu jua. Iya, ada suku Toraja, suku Papua, suku Madura, tetapi tetap satu jua, maksudnya tetap satu Indonesia ya, satu kesatuan. Sekarang tugas kelompoknya membuat puisi dengan tema sumber daya alam. Silakan. Membuat puisi dengan tema sumber daya alam. Nanti dari setiap kelompok dengan nanti setiap kelompok ada perwakilannya, satu orang untuk membacakan puisi tersebut ya di depan. Silakan. Temanya sumber daya alam. Silakan. Temanya sumber daya alam. Sudah? Sudah. Silakan. Mau dari kelompok mana dulu? Mana? Dari kelompok mana dulu? Perwakilan, silakan. Dari Sunda, silakan di depan. Gunung yang jauh amat indahnya dulu, engkau memberikan ketenangan. Dengan gelisah karena keadaan yang tak tentu. Dulu engkau ciptaan Tuhan, engkau dikelilingi hutan. Hutan dapat memberi hasil alam. Wahai manusia, jagalah bumi dan hutan. Wah, bagus, tepuk tangan. Dari kelompok Padang, silakan. Air bentukmu cair berwarna, namun kau banyak pula. Air bersih selalu dicari. Air dapat juga timbulkan bencana. Jika tak dijaga, banjir akan melanda. Ya, bagus. Dari masing-masing kelompok sudah membuat puisi ya dengan tema sumber daya alam. Tadi itu kelompok Sunda judulnya apa? Kelompok Sunda judulnya apa tadi? Gunung dan hutan. Kelompok Padang air. Ya. Masing-masing sudah membuat puisi lalu perwakilan ke depan untuk membacakannya. Seputar puisi ada yang ditanyakan tidak? Sekarang kita mau cari apa bedanya?
Tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Segala sesuatu yang bisa diambil dan dimanfaatkan yang berasal dari mana? Dari alam, karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu adalah pengertian sumber daya alam. Sekarang Ibu mau bertanya manfaat sumber daya alam. Tadi kan jenis sumber daya alam, contoh sumber daya alam. Kalian tadi membuat puisi dengan judul air. Ada yang judulnya gunung dan hutan. Nah, kalau kita berbicara tentang air, tentu air itu ada manfaatnya. Air itu termasuk sumber daya alam. Sekarang Ibu bertanya, apa manfaat sumber daya alam tersebut? Misalkan contohnya saja air, apa manfaat air? Untuk kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan sehari-hari. Kalau tanpa air manusia akan bagaimana? Ini manfaat sumber daya alam. Satu, sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. Yang kedua, bisa pembangkit listrik, minyak bumi. Sekarang tugas kelompoknya ya, menuliskan 3 manfaat sumber daya alam. Silakan. Ya, silakan. Manfaatnya. Air untuk kehidupan sehari-hari, hutan untuk hewan-hewan tinggal, bahan bakar untuk kehidupan sehari-hari. Kelompok Padang, tepuk tangan, tepuk tangan. Kelompok Padang. Silakan kelompok Padang. Ayo. Matahari untuk mengeringkan pakaian, pohon untuk mencegah terjadinya longsor dan banjir, air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, bagus, tepuk tangan. Nah, kalian sudah bisa menentukan apa itu manfaat sumber daya alam. Suku budaya. Nah, itu akan membagikan soal evaluasi. Silakan isi. Sudah? Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Besok bertemu lagi di pembelajaran